Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pencerahan. Mungkin apa yang sampai di dalam ini sudah diwasilah, dibuka ke rezeki, dijauh ke sokobolo, dan diparingi ketenangan hati. Bah ngerti, apa yang sedulur lagi ngalami maso-maso angel. Usaha mandek, rezeki seret, hubungan karu keluarga renggang, pikirannya mumet, dan kadang orang ngerti harap ngopo. Mula, naliko sampean pencet video ini, bah orang nganggep kui kebetulan. Ingajaran Joe, orang-orang yang benar-benar kebetulan. Semua pertemuan sudah digerak oleh kekuatan halus. Bisa jadi, Gusti paring tondo lewat video ini, supaya sampean ngerti apa yang sejatinya lagi nyedak ning uripmu. Lan koyo biasane, bah Masrol tansah matur salam landongo sing paling tulus. Mugi, sedulur sing nonton video ini tansah sehat, dilancar ke rezekina, diselamat ke sandang panganing urip, dan digampang ke sakabehe urusan. Orang ketinggalan, bah kirim dongo kanggo leluhur panjenengan, mugi diparingi tentrem lan cahyoning alam kono. Sedulurku sing bah tresnani, saben jiwa sing lahir ke dunia, wismo garis hidup, ing budaya Jawa, garis hidup iki orang mung diukur soko coro kita tumbuh, sekolah, kerjo, utawa pacaran, nanging soko weton, hari dan pasaran ketika kita lahir. Weton iku ibarat peta energi, petunjuk awal sing diseret langsung soko jagat halus. Wong Jawa percaya, weton mempengaruhi coro berpikir, watak, rejeki, jodoh, sampai jenis cobaan sing bakal dihadapi. Nanging, ing antaro sekian banget weton, ono salah siji sing getarane alus banget. Ora ramah, ora suka menonjol, nanging yang rezekina kebukane bisa ngaget ke wong sakampung. Weton iki asring disimbolke sebagai banyu tenang, sing jebil ambane ora ketulis. Dialah weton Wage. Kelahiran Wage dikenal memiliki napas panjang dalam hal rejeki, makna dongo, dan energi batin. Wong Wage mungkin tidak tampil mencolok, tetapi aura dalam dirinya seperti sumur yang dalam. Makin digolei, makin ketemu makna anyar. Dan karena sifatnya yang ora neko-neko, Wage sering dianggap sebagai anak kesayangan alam. Sing luwih menarik, weton Wage iku gampang menerima pitutur lan pertando goib. Kadang, Wage ora tahu kenapa tiba-tiba kepengin sesuatu atau menjauhi sesuatu. Padahal kui tando sing dikirim alam tanpa disadari. Dan malam ini, bakal buka rahasia besar. Soal tahun ke-2026, tahun yang disebut sebagai masa turun. Dan Wage, sedulurku, jadi salah siji weton yang paling kuat menerima getaran tahun besar itu. Sedulur kabeh mesti penasaran, kenapa kok 2026 disebut tahun keajaiban? Kenapa Wage sing paling kecepuk rejekilan perubahan? Epio ono manuskrip kuno sing nyebut tahun tersebut? Epio para pini sepuh wes ninggalake catatan khusus. Ing primbon Jawa kuno, ono istilah sing sangat langka disebut, tahun cahya tumurun. Tafsir poro sesepuh bedu-bedu, tetapi inti maknanya sama. Ikut tahun di mana energi langit dan bumi tumpang tindih, gerbang rejeki kebuka luri lebar, dan petunjuk hidup mudah turun kepada orang-orang dengan getaran tertentu. Dan Wage termasuk yang paling cocok disinari cahyo tersebut. Dalam salah satu serat lawas, yang hanya dibahas kalangan tertentu, Wage disebut sebagai weton yang kaya. Artinya, dia berada di garis tengah, tempat di mana energi halus paling mudah mengalir. Ketika tahun besar tiba, energi ini menjadi semakin kuat. Makanya, ake wang Wage yang akan merasa perubahan besar bahkan sebelum tahun 2026 masuk. Bisa lewat mimpi, firasat, atau kejadian-kejadian kecil yang aneh namun terasa seperti pertanda. Wang Wage yang selama ini merasa hidupnya stagnan, rejeki serat, atau batinnya gelisah, 2026 adalah titik balik yang luar biasa. Namun, ini bukan isapan jempol. Mbah Masrol bakal jelaskan sebab-sebabnya dengan rinci, supaya sampean ngerti apa yang sejatinya lagi menuju arahmu. Sebelum Mbah buka rahasia yang lebih ceroh, Mbah nyewun sedulur kabeh supaya tinggal komentar. Komentar sederhana wae, aku Wage, atau kulo Wage Mbah. Mugi diparingi berkah ke 2026. Komentar iki dudu mung formalitas. Wong Jawa percaya, ngucapake sesuatu itu bentuk ngikat niat. Lan niat sing diikat lewat tulisan, aso dadi magnet energi. Naliko sampean nulis, sampean secara langsung ngomong karo alam, ngomong karo garis takdirmu, lan ngajak rejeki supaya dalau arahmu. Banyak sedulur Wage yang cerita ke Mbah. Setelah menuliskan komentar ning video-video Mbah sebelumnya, mereka mengalami perubahan kecil yang ternyata jadi jalan besar. Ada yang dapat pekerjaan, ada yang hutangnya lunas tiba-tiba, ada yang ketemu jodoh, bahkan ada yang jualan eceran tapi pembelinya tiba-tiba banyak. Mbah ora bilang itu karena Mbah lo, sama sekali bukan. Tapi karena ketika sedulur nulis komentar, hati adalah terbuka, pikirannya fokus, dan doa lebih gampang dikabulkan. Jadi tulis wae sedulur, ora perlu sungkan. Yen sampean Wage, tulis Wage. Yen keluarga atau pasangannya Wage, tulis juga. Sopo ngerti, energi keberuntungan sing turun di tahun 2026. Ora mung nyentuh sampean, tapi uga wong-wong sing sampean sayangi. Beton Wage iku unik sedulur, tenang, halus, sabar, lan ora gampang marah. Wong Wage jarang teriak, jarang ribut, tapi batinnya kuat. Ada sesuatu dalam diri Wage yang membuat orang nyaman. Lukasane ati biasanya lebih dalam, tapi kesembuhannya juga cepat, karena batinnya bersih. Wage itu tipe yang kalau disakiti, diam saja.
Tapi diamnya bukan tanda lemah, justru tanda kedewasaan jiwa. Secara energi, Wage berada di tengah pusaran 5 unsur, tanah, angin, api, air, dan ether. Tapi, unsur paling dominan adalah air. Itu sebabnya Wage mudah menyerap energi sekitar. Ketika lingkungannya positif, Wage berkembang cepat. Ketika lingkungannya negatif, Wage ikut tertekan. Namun, ada satu hal, air itu bisa berubah bentuk, bisa mengalir kemana saja. Begitu juga nasib Wage. Sekalipun terhambat bertahun-tahun, jika pintu kebuka sedikit saja, Wage bisa maju pesat. Banyak sesepuh bilang, Wage iku rezekine ora bisa diprediksi, tapi, waduh, teksnya lumayan.